Ratusan orang dari 2 ormas terlibat keributan di Jalan Raya Kalimalang dekat kawasan Kota Bintang, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat. 2 kelompok saling serang sambil membawa bambu serta kayu. Diduga kericuhan dipicu salah satu ormas yang tidak terima adanya pemasangan tenda dari ormas lain serta rebutan lahan. Pasca kericuhan, puluhan batang bambu dan kayu pun berserakan di jalanan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kericuhan bubar setelah puluhan petugas dari Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota tiba di lokasi. Saat ini polisi masih berjaga di sekitar lokasi mengantisipasi kericuhan susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pencuri sepeda motor jadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebelumnya ia kepergok saat sedang mendorong sepeda motor milik warga. Istri korban berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan warga yang juga menangkap seorang pelaku lain yang sempat melarikan diri. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, petugas sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Meski sudah melepas tembakan peringatan, warga yang geram tetap berusaha memukuli mereka. Sepeda motor Honda Beat yang diletakkan di lorong rumahnya. Mengetahui sepeda motor tersebut diparkir di lorong dan di rumah dalam keadaan sepi, salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Jombang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita tanpa kepala dengan tersangka FF di Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara. Adegan diawali dengan pertemuan tersangka dan korban di Hotel Aceh Besar, kawasan Muara Karang. Usai memadu kasih, FF mengajak korban ke rumahnya di kawasan Muara Baru. Namun saat tiba di tangga menuju rumah, keduanya terlibat cekcok hingga korban melontarkan ucapan yang membuat tersangka sakit hati. Saat itulah, FF tak dapat lagi menahan emosi dan mencekik korban hingga tewas. Pelaku kemudian menyeret korban ke kamar mandi di ujung gang untuk memisahkan kepala korban. Rekonstruksi berlanjut ke adegan saat FF membawa jenazah korban dengan karung hingga membuangnya di danau dekat SPBU Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi kalau kejadian secara singkat, itu awal-awal karena perkataan daripada korban yang kiranya menyakiti daripada pelaku, sehingga secara spontan pelaku langsung mencekik korban dan kemudian langsung melakukan pembunuhan. Sebelumnya, sesosok jasad wanita tanpa kepala ditemukan di Tanggul Dermaga, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dalam kondisi terbungkus karung. Polisi juga berusaha mencari potongan kepala korban dengan mengerahkan anjing pelacak. Potongan kepala korban akhirnya ditemukan pada radius 600 meter dari lokasi jasad korban pada tengah malam. Korban akhirnya teridentifikasi berinisial SH, warga Babakan Pinong, Kecamatan Curup, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Andita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 pria yang dipengaruhi miras memukuli warga di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi kedua pelaku pun viral. Sementara akibat rebutan lahan dan pemasangan tenda, 2 ormas bentrok di Bekasi, Jawa Barat.
Dua pria LM dan ML yang diduga tengah mabuk minuman keras ini terekam membuat onar di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyerang dan memukuli seorang pegawai minuman ringan yang berada di dalam kedai. Tak hanya itu, pelaku juga memukul seorang pesepeda yang sedang melintas tanpa alasan yang jelas. Aksi onar pelaku ini pun viral hingga polisi menggelandang keduanya. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir ini diperiksa di Polsek Pesanggerahan. Hasil pemeriksaan sementara, kejadian dipicu perselisihan antara pelaku dengan karyawan kedai minuman ringan terkait parkir beberapa hari sebelumnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Viral penganiayaan seorang remaja hingga kejang-kejang oleh sekelompok pemuda di Sumeneb, Jawa Timur. Polisi tangkap 3 pelaku, di mana 1 diantaranya masih di bawah umur. Video amatir merekam aksi sekelompok pemuda menganiaya seorang remaja di Jalan Lingkar Barat, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Sumeneb, Jawa Timur 1 Desember lalu. Saat kejadian, korban berinisial AR, 18 tahun, alami kejang-kejang hingga tak sadarkan diri. Polisi kemudian mengamankan 3 pelaku, 1 diantaranya masih di bawah umur. Ketiganya RM, 38 tahun, RQ, 18 tahun, dan OF 15 tahun. Polisi juga masih mengejar pelaku lainnya yang diketahui kabur ke Jakarta. Peristiwa berawal saat korban yang baru selesai sholat subuh hendak berjalan-jalan bersama rekannya R. Tiba di lokasi kejadian, korban dicegat dan diajak berkelahi oleh para pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Cekcok mulut pun terjadi hingga berujung penganiayaan. Ada 7, tapi yang sudah kita amankan ada 3, dan 1 di bawah umur dan sedang diversi oleh Bapas. Yang kabur mana? Yang kabur keluar kota ada di wilayah Jakarta. Masih dalam pengejaran oleh tim Resmob. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, Ainus melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, dalam kurun waktu 5 minggu, polisi mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram di Bali. Mereka bertugas mempromosikan situs judol yang dikendalikan bandar di luar negeri. Ditseber Polda Bali menetapkan 10 tersangka dalam 10 kasus judi online, di mana seluruh tersangka adalah selebgram yang mengiklankan judi online di akun media sosial mereka. Mereka rata-rata memiliki pengikut puluhan hingga ratusan ribu orang. Saat ditangkap, polisi mendapati akun media sosial mereka mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500 hingga 80 juta rupiah per bulan. Mereka sadar, kenapa sadar tahu salah itu. Karena tawaran cuma numpang aja istilahnya dia di akunnya dia kan, linknya itu mereka dapat uang. Itu yang membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Oh, tadi pada ancaman 10 tahun. Para tersangka dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronika atau pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, Ainus melaporkan. Pemirsa, reka ulang kasus pelecehan mahasiswi dengan tersangka AG digelar polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Reka ulang di 3 tempat dengan penjagaan ketat aparat. Tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, AG, dihadirkan polisi saat reka ulang adegan. Di tengah penjagaan ketat petugas, ia diminta memperagakan aksi pelecehan yang dilakukan kepada korbannya. Dalam proses reka ulang ini, polisi juga melarang warga mendekat ke lokasi agar tidak mengganggu proses penyelidikan. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi tempat kejadian, diawali dari Taman Udayana, Nang Homestay, dan terakhir di Islamic Center. Kompolnas hadir, dari pengawas internal juga hadir, dari pengacara dari tersangka juga hadir. Ya, rencana di jaksa penuntut umum juga hadir. Rencana di berapa titik? Ada 3 titik.
Saat reka ulang, pengacara sempat protes dan meminta penutup wajah tersangka dibuka. Proses reka ulang ini turut dihadiri anggota Kompolnas guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Harik Harsidi, iNews melaporkan. Diduga menjadi pabrik narkotika, sebuah rumah di kawasan perumahan elit Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digerebek polisi. Sejumlah barang bukti bahan pembuat narkotika diamankan petugas. Sejumlah anggota Bareskrim Mabes Polri menggerebek salah satu rumah di kawasan perumahan elit di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah tersebut digerebek lantaran diduga menjadi tempat untuk memproduksi atau pabrik pembuatan narkotika. Petugas turut mengamankan beberapa dus yang diduga berisi bahan pembuatan narkotika. Namun belum dipastikan jenis barang haram yang diproduksi di rumah tersebut. Warga sekitar rumah sempat curiga jika rumah tersebut kerap didatangi banyak orang dan menyebabkan kebisingan di sore hingga malam hari. Ada banyak motor juga. Ada juga yang saya tahu. Kaget ya ada polisi? Kaget sih. Saya lagi tidur tadi siang, bangun gara-gara itu. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan narkoba hingga meringkus para pelaku yang diduga kabur sebelum penggerebekan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Pengemudi mobil sawer bis di Jawa Timur untuk buka jalur. Sesaat lagi tetaplah di Jurnalintas Ayus Pagi. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil gagalkan aksi kawanan begal sadis yang ingin merampas motor miliknya dengan tangan kosong. Korban ini sempat berduel dengan kawanan begal demi mempertahankan kendaraannya. Aksi kawanan begal saat malam hari di depan minimarket perumahan Mustika Park Palave Setu Kabupaten Bekasi berhasil digagalkan korbannya sendiri. Saat itu korban yang tengah menjemput kakaknya yang bekerja di minimarket tersebut dihampiri 3 pelaku begal bersajam. Tanpa basa-basi, para pelaku langsung merampas sepeda motor korban. Mau kendaraannya hilang, korban dengan tangan kosong nekat melawan hingga terjadi perkelahian dengan para pelaku. Para pelaku yang panik karena korban yang melawan langsung kabur tanpa membawa motor curian. Akibat aksi begal tersebut, korban alami luka sabetan senjata tajam. Itu abang sempat melawan ya bang? Sempat melawan om, karena posisi saya juga lagi bingung om. Mau kayak gimana gitu, langsung tiba-tiba ya percaya diri aja sih om. Jadi ngelawan om, sempat melawan. Kini petugas dari Mapolsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi masih memburu pelaku yang diketahui identitasnya dari rekaman kamera pengawas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, viral video sawer bis di Jawa Timur untuk buka jalur. Dirlantas Polda Jawa Timur berikan atensi khusus dan akan menindak tegas oknum yang lakukan ugal-ugalan. Aksi pengemudi mobil yang memberikan saweran kepada sopir bis untuk membuka jalur viral di media sosial. Setelah menerima sejumlah uang, bis langsung tancap gas untuk membukakan jalur bagi pengendara lain di belakangnya. Dirlantas Polda Jatim menyatakan aksi ini menjadi salah satu fenomena baru di jalan raya. Tindakan menyawir bis untuk membuka jalan ini tak hanya membahayakan pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga penumpang bis itu sendiri. Atensi khusus kami, ya. Jadi kami tidak segan dan saya pastikan bahwa perilaku seperti itu kami lakukan tindak tegas. Fenomena konten-konten bis yang ugal-ugalan, buka jalur, itu kan menjadi sasaran utama kami. Ditlantas Polda Jatim akan menindak tegas bagi oknum yang berkendara menyalahi aturan berlalu lintas. Karena berkendara dengan ugal-ugalan akan merugikan masyarakat, terlebih pengguna jalan lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnalintas Ayus Pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.